Kami dari kelompok 8, kelas D, Kebijakan Energi Lingkungan dan Kebencanaan, yang beranggotakan Indriana Faturrohmah, Alvina Salsabila, Fatimah Dwi Arwin, Niken Ayu Lestari, Wilda Dwi, akan memaparkan materi tentang Good Anthropocene. Selamat menyaksikan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, muncul sebuah harapan baru, Good Anthropocene. Era di mana manusia tidak hanya sekedar beradaptasi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap planet bumi. Di penjuru belahan dunia, inovasi berkelanjutan dan tindakan kolektif mengubah cara hidup manusia. Dari teknologi hijau hingga pertanian regeneratif, kita menemukan cara untuk hidup selaras dengan alam. Anthropocene pertama kali dipopulerkan oleh Paul Crutzen, seorang ahli kimia atmosfer dari Belanda. Paul berpendapat bahwa dampak manusia begitu signifikan, sehingga layak dijadikan sebagai penanda mulainya zaman geologis baru untuk menggantikan Holocene yang telah berlangsung sejak 11.700 tahun lalu. Anthropocene bukan hanya sekedar istilah ilmiah, melainkan juga memiliki makna filosofis, politik, dan etis, sehingga dapat mendorong manusia untuk lebih merefleksikan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan kehidupan bumi. Meskipun terjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan mengenai kapan dimulainya Anthropocene, tidak dapat disangkal bahwa konsep ini telah mengubah pandangan dalam memahami hubungan manusia dan alam, di mana manusia bukan hanya sekedar bagian dari ekosistem, tetapi sebagai agen perubahan utama dalam kehidupan di bumi. Good Anthropocene, sebuah konsep yang merujuk pada masa depan di mana manusia, penyebab terjadinya banyak kerusakan lingkungan, mampu menciptakan kondisi yang lebih baik melalui inovasi, kebijakan yang berkelanjutan, dan tindakan kolektif. Penekanan potensi positif dari interaksi antara manusia dengan lingkungan, terutama dalam hal teknologi dan kesadaran ekologis, bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ketidakadilan sosial. Pada dasarnya, konsep ini muncul karena adanya kesadaran bahwa perubahan yang diakibatkan oleh aksi manusia seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, urbanisasi masif, serta pencemaran laut dan udara telah menimbulkan dampak signifikan yang melampaui skala lokal hingga mempengaruhi kondisi planet bumi secara global. Penerapan Good Anthropocene bertujuan menciptakan hubungan harmonis di antara manusia dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan kondisi bumi. Aspek tujuan Good Anthropocene meliputi: yang pertama, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga dapat meminimalisir hasil limbah agar tidak mencemari lingkungan serta dapat mendorong manusia untuk beralih menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Kedua, perlindungan lingkungan melalui upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati serta peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim yang terjadi. Ketiga, keadilan sosial melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan rasa tanggung jawab di kalangan generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Keempat, transformasi positif menekankan perubahan positif melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dalam mencapai beberapa aspek tersebut, Good Anthropocene berpegang pada prinsip inovasi berkelanjutan, kesadaran sosial dan ekonomi, serta pendidikan dan kesadaran. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk memastikan bahwa dampak dari pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dapat memberi manfaat bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tentunya,
Dalam rangka mewujudkan Good Anthropocene, ditemui beberapa tantangan dalam penerapannya. Tantangan yang ditemui diantaranya ketimpangan akses teknologi ramah lingkungan karena adanya keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini menyebabkan belum dapat diwujudkannya teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan, sehingga berdampak pada keadilan sosial masyarakat. Inisiatif seperti Just Transition mendukung para pekerja industri yang terdampak perubahan menuju pekerjaan yang lebih berkelanjutan, seperti pelatihan untuk pekerjaan di sektor energi terbarukan. Rendahnya kesadaran manusia mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui gaya hidup berkelanjutan. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui diadakannya program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah, seperti yang dilakukan Finlandia, dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum. Minimnya kolaborasi global menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan Good Anthropocene. Hal ini dapat dilihat dari Konvensi PBB tentang hukum laut yang seringkali sulit diimplementasikan karena adanya perbedaan kepentingan nasional. Negara-negara seringkali bertindak hanya berdasarkan kepentingan masing-masing, sehingga mengakibatkan eksploitasi sumber daya laut. Konflik ekonomi dan lingkungan yang menyebabkan suatu pembangunan atau kebijakan hanya mengedepankan keuntungan semata tanpa memperhatikan ekosistem lingkungan. Di Amazon, penambangan emas dan minyak menguntungkan secara finansial, tetapi menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem, sehingga masyarakat seringkali kehilangan akses ke sumber daya yang penting bagi kehidupan mereka. Dalam konteks Good Anthropocene, peran aktor menjadi aspek penting dalam memahami bagaimana aktivitas manusia secara kolektif telah mengubah sistem bumi. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketika kebijakan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan, maka kerusakan lingkungan akan semakin meningkat. Sektor swasta, terutama perusahaan besar di bidang energi, industri, dan agribisnis, berperan dalam memperbesar jejak ekologis. Sektor ini dapat menjadi agen perubahan apabila mau berinovasi dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Tetapi, apabila aktivitas produksi dan eksploitasi sumber daya dilakukan tidak ramah lingkungan, justru menyumbang terhadap krisis iklim dan pencemaran. Di lain sisi, organisasi non-pemerintah, NGO, dan aktivis lingkungan hadir sebagai penyeimbang dalam mendorong kesadaran, mengadvokasi kebijakan, serta menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan. Terjadinya interaksi dan ketegangan di antara berbagai aktor terlibat mencerminkan adanya kompleksitas dalam pengelolaan bumi untuk menentukan arah perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Peran komunitas lokal juga tidak bisa diabaikan, karena mereka menjadi pihak yang paling terdampak dari adanya degradasi lingkungan. Pengakuan atas hak masyarakat adat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan global, tetapi juga memperhatikan keadaan ekologis dan sosial di lapangan. Dalam rangka mewujudkan Good Anthropocene, Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Pertama, penanganan sampah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Indonesia menetapkan target untuk mengurangi 30% sampah domestik pada tahun 2025. Strategi ini menekankan pentingnya pemilahan, pengurangan, serta peningkatan daur ulang sampah. Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat, untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Beberapa daerah seperti Jakarta, Bali, dan Bogor telah mengeluarkan peraturan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai untuk mendorong perubahan perilaku konsumen
dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya ekosistem dan kesehatan publik. Kedua, pengendalian perubahan iklim. Internationally Determined Contribution (INDC) berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berkontribusi dalam upaya tersebut dengan memberikan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kekuatan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Pemerintah Indonesia menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan menetapkan target peningkatan energi terbarukan hingga 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025 untuk mengurangi jejak ekologis dengan membangun masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Ketiga, rehabilitasi dan perlindungan hutan. Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat deforestasi yang cukup tinggi. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut dengan tujuan untuk menjaga cadangan karbon alami dan keanekaragaman hayati. Moratorium yang awalnya hanya bersifat sementara, kemudian diperpanjang dan dijadikan sebagai kebijakan permanen. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi strategi utama pemerintah Indonesia untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan yang rusak. Indonesia berupaya memulihkan kualitas tanah dan air serta mengembalikan peran hutan sebagai penyangga kehidupan dan penyerap karbon alami. Keempat, transisi energi. Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat merupakan salah satu proyek terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah mendorong penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit melalui program B30 dan B35 dalam bahan bakar solar sebagai wujud transisi menuju bahan bakar nabati yang lebih ramah lingkungan. Kelima, pembangunan rendah karbon. Bappenas menginisiasi Kerangka Low Carbon Development Indonesia (LCDE) dengan memasukkan prinsip-prinsip lingkungan dalam perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau yang rendah emisi, efisien sumber daya, dan berketahanan iklim. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang lebih mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Keenam, adaptasi perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama naiknya permukaan laut dan terjadinya bencana alam. Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana dan program Kampung Iklim atau Proklim yang melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatan pengelolaan resiko bencana dan pelestarian lingkungan. Melalui program ini, pemerintah menekankan peran masyarakat lokal sebagai agen perubahan sekaligus membangun ketangguhan dari bawah. Pembangunan tanggul laut di kawasan pesisir dan penerapan sistem peringatan dini banjir juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang ekstrim. Kita hidup di planet yang begitu indah. Setiap sudutnya menyimpan beribu keajaiban alam. Namun saat ini, bumi kita menghadapi tantangan besar. Deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kehidupan kita dan generasi mendatang. Bayangkan, jika setiap dari kita mengambil tindakan kecil, memilih untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan, mematikan lampu yang tidak terpakai, atau setiap kali kita ikut turun dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, sebenarnya kita berkontribusi pada perubahan positif. Karena setiap tindakan kecil akan memberikan dampak yang besar. Ingat, Good Anthropocene bukan hanya tentang teknologi dan kebijakan,
Ini tentang nilai-nilai kita sebagai manusia, menciptakan dunia yang lebih adil, di mana semua orang memiliki akses terhadap sumber daya dan memiliki kesempatan yang sama. Keadilan sosial adalah bagian integral dari keberlanjutan. Mari kita jaga bumi kita, karena hanya ada satu bumi, dan tanggung jawab untuk merawatnya ada di tangan kita. Bersama untuk bumi yang lebih baik, bersama kita bisa.